A'udzu billahi. Setelah beliau sangat mencintai kota ini, bahkan dinamakan dengan Al-Madinah An-Nabawiyah. Annahu la ilaha. Kita renungkan teman-teman. Mengapa Allah datangkan Nabi Khidir? Demi Lata, demi Uzza, dan seterusnya. Itu yang dilakukan. Dan Rasul tidak sama sekali mengucapkan seperti itu. Jadi yang dimaksud kesucian batiniah beliau. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa air Zam-Zam itu adalah lima syuriba lahu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengarkah? Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, yang sudah bergabung di tengah-tengah kita, pemateri kita yaitu Ustadz Rizal. Yang sama-sama kami hormati, para founder dari Arham Travel, Pak Hasri, Pak Aris, dan juga Ustadz Mujiyadi. Tak lupa para jamaah Arham Circle yang telah meluangkan waktunya untuk sama-sama menuntut ilmu pada malam hari ini. Baiklah, sebelumnya izinkan saya membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi, yang ketiga yaitu acara inti penyampaian materi dari Ustadz Rizal, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima doa penutup, dan yang terakhir adalah sesi dokumentasi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita buka kajian pada malam hari ini yang bertemakan mengamalkan sejarah dalam konteks kekinian dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berikutnya yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Ustadz Misyari Resi Al-Garuti. Kepadanya waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih pada MC mengucapkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق
في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz atas pembacaan kalam ilahinya. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan atas bacaan yang sudah dibawakan oleh Ustaz Resi. Baiklah, menginjak ke acara berikutnya, yaitu acara inti. Mari teman-teman, bagi yang tidak berhalangan, dipersilakan untuk on kamera dan disiapkan juga buku catatannya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di sesi tanya jawab. Sebelumnya izinkan saya menyapa pemateri pada malam hari ini. Assalamualaikum Ustadz Rijal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat, alhamdulillah. 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 Baik Ustadz, insya Allah malam ini akan membawakan kajian yang berjudul Mengamalkan Sejarah dalam Konteks Kekinian. Betul begitu Ustadz? Insya Allah. Ya, insya Allah. Baiklah teman-teman, mari sama-sama kita simak ilmu yang luar biasa ini dari Ustadz Rizal. Kepadanya waktu dan tempat disilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Hadoratu Ru'asa wa Asisi Arham Travel, ada Al-Ustadz Mujiyadi, ada Al-Ustadz Hasri, ada Al-Ustadz Haris. Yang saya hormati juga jajaran daripada panitia pelaksana kajian mingguan Arham, ada Kak Mia, ada saudara siapa tadi yang membacakan Quran, Masya Allah,
Stresi, insya Allah akan selalu Allah berikan kemudahan atas keistiqomahan dalam berada di jalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita nikmat mutawaffirah, nikmat yang paling besar yaitu nikmat akidah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan turunan daripada nikmat yang tadi disebutkan itu macam-macam. Ada yang nurunnya ke kebiasaan kita dalam melakukan amal baik dan amal saleh, akibat daripada teguhnya keimanan kita berkat nikmat keimanan yang Allah berikan, dan juga kemudahan dalam berbuat amal baik, turunan daripada nikmat Islam yang Allah berikan, dan juga dijauhkannya kita daripada perbuatan yang Allah larang akibat daripada nikmat ihsan yang Allah turunkan, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis bahwa makna ihsan itu ialah anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah ihsan itu adalah keadaan seseorang beribadah dengan seakan-akan melihat Allah. Kalaupun belum ada dalam makom tersebut, maka tidak apa-apa seseorang itu beribadah, akan tetapi merasa diawasi oleh Allah, itu juga termasuk daripada makom ihsan. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam kenikmatan tiga ini dan selalu istiqomah di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, Arham Circle, insya Allah sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh moderator, oleh Ustazah Mia, oleh Kak Mia, bahwa kita insya Allah akan sedikit membahas tentang bagaimana kita bisa mengamalkan daripada sejarah di kehidupan kita yang saat ini. Sebelum kita membahas itu lebih jauh, sejarah itu kaitannya sangat erat sekali dengan tokoh atau dengan sosok yang menjadi pembaharu tentunya, yang menjadi guru sejarah tentunya, yang menjadi pedoman untuk bisa kita teladani apa yang kita bisa kaji dalam sejarah hidupnya. Tentu hal itu tidak akan pernah lepas, tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah luput daripada sosok utusan Allah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dalam sifat dakwahnya, dalam sifat risalahnya, Allah sudah menetapkan bahwa risalah yang beliau bawa ini ammatul lil bashar, ai ala syumuliyah, atau sifatnya general. Artinya kalau dalam pembahasan
Nuzum Islami ya, kita pernah belajar itu di sana. Syumuliyah itu artinya general. Syumuliyah itu artinya umum. Setiap yang bisa kita pelajari daripada sejarahnya Nabi Muhammad SAW, sejarah hidupnya, bagaimana beliau bermuamalah, bagaimana beliau bersikap, bagaimana beliau tumbuh, itu bisa kita terus terapkan dalam kehidupan kita sampai nanti. Maka izinkan untuk malam hari ini kita mengangkat tema tersebut dan akan membahas dari bagaimana sikap dan bagaimana kita harus bisa mencontohkan daripada yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam dalil umumnya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi tokoh sejarah bagi seluruh umat manusia, bagi seluruh sosok umat manusia, menjadi contoh bagi seluruh umat manusia, itu Allah turunkan dalam ayat Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalimat alam di situ yang eh, bermakna umum itu menjadikan sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki sifat, memiliki akhlak, memiliki prinsip yang sampai kapanpun akan tetap menjadi pedoman, akan tetap menjadi sosok yang harus kita teladani. Maka akan kita pelajari insya Allah pada malam hari ini bagaimana bisa kita mencontohkan apa yang beliau ajarkan daripada sikap-sikap dan prinsip beliau dalam melakukan hal baik dan akan selalu relate sampai saat ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mempelajari lebih lanjut poin per poin, satu-satunya manusia yang Allah ciptakan di muka bumi dan tidak akan pernah habis sampai kapanpun pembahasan tentang dirinya itu adalah pembahasan tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa begitu? Karena sebagaimana yang tadi sudah disinggungkan di awal dalam mukaddimah bahwa Nabi Muhammad selalu dan akan menjadi contoh, sosok, pedoman, guru, tokoh sampai hari kiamat. Berikut insya Allah akan kita pelajari sama-sama tentang apa yang bisa kita ambil dalam sejarah hidupnya Nabi Muhammad SAW sebagai pelajaran di kehidupan kita yang sekarang secara dalam perkembangan segala sesuatu yang pesat, dalam perkembangan segala sesuatu yang cepat, dalam perkembangan segala sesuatunya yang masif, ada sesuatu yang sepertinya makin lama makin berkurang. Allahumma hdini wa iyyakum, yaitu adalah etika dan moral. Tidak ada lagi yang menjadi sosok yang lebih sempurna untuk dijadikan contoh bagi kita, untuk kita dalam hal etika dan moral dan akhlak kecuali Nabi Muhammad SAW. Oke, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Arham Circle. Nabi Muhammad SAW, kita masuk dulu ke bagaimana beliau bisa hidup dengan segala bentuk kebaikan. Tentunya Allah sudah garis takdirkan bagi beliau itu seluruh kebaikan.
Kita petik dulu bagaimana dulu masa kecilnya Nabi Muhammad SAW sebelum kita masuk ke dalam poin-poin daripada etika yang bisa kita ambil daripada Nabi Muhammad SAW dan akan kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi Muhammad SAW tumbuh dari kecil itu dalam ruang lingkup kebaikan, dalam ruang lingkup kebaikan. Dimulai daripada Nabi Muhammad SAW, Allah sudah berikan khususiyat atau spesialisasi makhluk yang paling Allah sayangi sebelum beliau lahir, jauh daripada sebelum beliau ada. Lalu Allah amanahkan beliau lewat dua orang tua yang sama-sama baiknya, Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Aminah, hidup dalam kebaikan dari orang tua yang baik, lalu dari keturunan yang baik adalah Nabi Muhammad SAW. Dan nilai-nilai kebaikan pun selain Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan Nabi Muhammad SAW menjadi sumber kebaikan, Nabi Muhammad SAW turut juga menjadi guru yang selalu mencontohkan kebaikan. Dimulai daripada Nabi SAW menjadi sosok yang mencerminkan bahwa manusia itu harus memiliki rasa kasih sayang dan empati yang besar. Hal ini akan selalu bisa dan harus selalu kita terapkan kepada setiap manusia, kepada setiap makhluk hidupnya Allah Subhanahu wa taala, karena bentuk manifestasi rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ciptakan dengan bentuk dan dengan sifat dan dengan karakteristik yang sangat sempurna. Itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan ialah menjadi tokoh, menjadi guru, dan menjadi sosok bagi kita. Kedua, dalam sikap yang harus kita teladani sampai saat ini ialah bagaimana beliau menjadi sosok bapaknya kasih sayang, entah enggak hanya bagi umat manusia, tapi juga bagi makhluk hidup Allah yang lain. Kita diceritakan dalam hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga selain menyayangi umat manusia, Nabi Muhammad juga menyayangi makhluk hidup yang Allah ciptakan lainnya. Bahkan dalam konteks kemanusiaan, Nabi Muhammad SAW pun menyayangi musuh yang memusuhi beliau. Dulu saat pertemuan Al-Fakir pertama kali belajar bersama Hadaratukum, kita membahas tentang peperangan ya, tentang peperangan yang Nabi SAW ikuti. Bagaimana bentuk kasih sayangnya Nabi SAW juga tercerminkan dengan sikapnya beliau menghadapi musuh-musuhnya. Kalau kita nih, kita sebagai manusia kan, melihat orang dongkol sama kita aja udah dongkol balik. Manusiawi. Kita ngelihat orang yang kayaknya dia kesal nih sama saya, itu pasti kita rasa dongkolnya jauh lebih besar. Tapi sosok Nabi Muhammad yang Allah ciptakan dengan segala kesempurnaan sikap dan fisiknya
itu bisa menyayangi musuh yang bahkan memusuhi beliau. Bahkan musuh yang memusuhi beliau akhirnya tunduk dengan kelembutan hatinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahu Shallallahu Alaihi Wasallam qad syammulatil a'da'a minal munafiqin. Bahkan kamu akan melihat bahwa kasih sayangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyeluruh terhadap umat manusia sampai kepada musuh-musuhnya. Qala Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma lamma nazalat fil munafiqina qala sallallahu alaihi wasallam fa wallahi la astaghfiranna aktsara min sab'ina marrah la'allallah an yaghfira lahu. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihadapi dengan kaum munafikin dengan berbagai macam fitnahnya, satu yang beliau selalu ajarkan. Beliau berucap, fa wallahi, demi Allah, bahkan saya akan beristighfar lebih daripada 70 kali. Semoga Allah memberikan ampunan bagi mereka yang memusuhi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini juga selalu akan menjadi pelajaran yang terbaik buat kita, bagaimana kita bisa hidup dalam ketenangan dan sosialisasi yang menyenangkan sesama manusia ketika kita bisa eh, kita bisa memberikan apa yang kita punya dari hal baik kepada orang yang sama sekali tidak pernah menyayangi kita. Bentuk daripada kita meneladani apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Waktu kita sama-sama belajar tentang peperangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu, beliau baru melaksanakan atau tidak pernah membalas daripada perbuatan keji, hinaan yang disampaikan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy saat beliau berdakwah hampir selama 13 tahun lamanya. Baru setelah itu, atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah beliau membalas atau melaksanakan perintah Allah untuk memerangi kaum kafir Quraisy. Tapi dalam sejarahnya, ketika peperangan pun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sekalipun memerangi kaum kafir Quraisy dalam asas dendam. Itu yang sama-sama harus kita garis bawahi. Dalam rasa kemanusiaan, kita harus bisa mempelajari dan meneladani apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan berupa kalimat rahmah itu sendiri. Jadi kita harus betul-betul bagaimana kita bisa memberikan kasih sayang kepada seluruh umat manusia sekalipun kepada orang yang memusuhi kita. Lalu selain daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bentuk kasih sayangnya itu menyayangi orang yang memusuhinya, sudah pasti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyayangi umat Muslim lainnya. Selanjutnya daripada etika yang selalu diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melakukan inilah, seperti yang dikutip dalam kitab ini, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi sosok dan guru yang abadi buat umat manusia. Kenapa bisa disebut guru? Kita juga
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu mengajarkan kita dengan sebaik-baiknya metode. Jadi kalau kita mau menjadi guru yang baik, kalau kita mau menjadi sosok yang diteladani oleh para murid, kelak kalau kita mengajar, maka yang paling diutamakan ialah ilmul amal, ilmu ilmul amal, ilmu al amal. Kenapa begitu? Sebaik-baiknya ilmu yang disampaikan adalah yang dilakukan. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi pun tidak selalu menjadi guru yang sifatnya hanya syariat saja. Beliau mengajarkan kita bagaimana kita itu bermuamalah kepada manusia. Beliau menunjukkan juga ke kita menjadi guru untuk kita di masalah perekonomian misalkan. Rasulullah SAW itu pedagang yang ulung. Beliau itu berdagang sejak umurnya 12 tahun saat beliau mengikuti pamannya Abu Thalib pergi ke Syam. Beliau juga meneladani eh, kita juga meneladani daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau mengajarkan anak-anak kecil. Kita juga meneladani bagaimana beliau menyikapi perbedaan. Kita juga meneladani daripada beliau bagaimana beliau menghadapi cobaan duniawi lainnya yang menurut kita, kita itu sampai saat ini masih mencari sosok siapa yang sepertinya akan selalu relate dalam kehidupan kita. Ya tidak lain dan tidak bukan hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu al-amal. Lagi-lagi ilmu al-amal. Rasulullah selalu menjadi guru bagi manusia dengan mencontohkannya. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi guru yang baik dengan mencontohkannya itu bisa kita ambil contohnya daripada cerita beliau, daripada kisah beliau saat beliau eh, berdagang membawa dagangannya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Ini kita masuk poin yang kedua dalam etika yang selalu diajarkan dan diamalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kejujuran dan integritas. Bagaimana dulu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membawa amanah daripada dagangannya Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra ke Syam, lalu beliau kembali lagi dengan keuntungan yang besar. Dalam prinsipnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kita hal-hal yang sifatnya duniawi loh. Bukan berarti beliau mencintai dunia, akan tetapi beliau mengajarkan keseimbangan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pernah kita mendengar ya ada 3 orang sahabat yang datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengadu, ya Rasulullah, saya ini kalau puasa saya nggak pernah buka. Ya Rasulullah, saya ini kalau saya ini karena sangat khidmat kepada agama, saya nggak mau menikah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Saya biarpun seorang nabi yang sudah dijamin oleh Allah surganya, amalannya, tapi saya tetap melakukan apa yang manusia biasalah lakukan. Artinya apa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan keseimbangan bagi umat manusia melakukan apa yang biasa dilakukan umat manusia, mengajarkan etika yang biasa dilakukan oleh umat manusia dalam hal yang sifatnya duniawi misalkan, tetapi memberikan batasan-batasan syar'i yang baik. Oleh karena itu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan selalu menjadi sosok yang memberikan kita pelajaran abadi sampai kapanpun, khususnya dalam beberapa poin yang sudah kita sebutkan tadi. Pertama yaitu tentang kejujuran. Lalu Nabi Muhammad SAW yang kedua tadi kita juga sudah membahas tentang bagaimana Nabi SAW itu memiliki sifat kasih sayang yang general kepada seluruh umat manusia dan juga kepada alam alam semesta. Nabi SAW juga tercerminkan daripada sifat yang beliau miliki itu kelembutan hati. Nah, kelembutan hati dikisahkan dalam kitab Ufukul Azamatil Muhammadiyah bagaimana lembutnya hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum sebelum Abu Sufyan itu masuk Islam, beliau pernah menjadi musuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan wal hilmu alladzi tahalla bihi Rasulullah minal akhlaqil karimah Sallallahu Alaihi Wasallam allati syahidalahu Sallallahu Alaihi Wasallam biha al-a'da'u fahadha Abu Sufyan fi ghazwatil Fath. Salah satu bentuk daripada kelembutan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kepada sahabatnya atau yang menjadi contoh buat kita itu diceritakan dan disaksikan oleh banyak musuh-musuh beliau. Salah satunya ialah Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Sampai saat beliau masuk Islam, saat Sayyidina Abu Sufyan Ats-Tsauri itu masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malah yang menjamin bahwa siapa saja yang masuk ke dalam rumahnya Abu Sufyan itu akan memiliki rasa aman. Bagaimana sabdanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaqul man dakhala dara Abi Sufyan fa huwa aminun wa man dakhala al-masjidal haram fa huwa aminun wa man aghlaqa alaihi babahu fa huwa aminun. Barang siapa yang masuk ke rumah daripada Sayyidina Abu Sufyan maka dia akan aman. Barang siapa yang masuki Masjidil Haram maka dia akan aman. Barang siapa yang menutup pintu rumahnya maka dia akan aman. Dan bentuk daripada kelembutan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga itu ketika beliau Fathu Makkah. Saat peristiwa Fathu Makkah, kita flashback sedikit. Dulu kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat meniti jalan dakwah pertamanya, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi, itu kan banyak sekali cobaan yang datang ke beliau. Berupa hinaan, berupa cacian, berupa lemparan batu. Banyak. Ketika beliau melaksanakan Fathu Makkah atau ingin kembali menguasai Makkah, apakah beliau melakukan yang namanya balas dendam? Apakah beliau kembali mengingat apa yang telah beliau alami dengan cara membalas perbuatan yang serupa? Tentu tidak. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam justru di sini dijelaskan wahumul ladzina akhrajuhu wa qataluhu. Orang-orang Makkah dulu itu orang yang bahkan mengusir Nabi dan juga ingin memerangi dan membunuh Nabi. Walakinnahu sallallahu alaihi wasallam fi yaumil fathi, tetapi saat hari Fathu Makkah itu seluruh daripada ahlu Makkah yang dulunya memusuhi Nabi itu dalam naungannya Nabi. Yuqabilu isa'atahum bil ihsan. Nabi Muhammad menerima perbuatan buruknya mereka
mereka dan membalasnya dengan kebaikan. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, la aqulu lakum illa misla ma qala akhi Yusuf li ikhwatihi illa ma qala akhi Yusuf li ikhwatihi qala la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin idhamu fa antumut tulaqa, yang artinya, yang maknanya, aku tidak akan mengatakan apapun kecuali apa yang dikatakan oleh pada Sayyiduna Yusuf alaihi salam, atau beliau tidak akan melaksanakan atau melakukan balas dendam serupa dengan apa yang beliau terima daripada perbuatan kafir Quraisy, bahkan malah beliau melepaskan dan membebaskan kaum kafir Quraisy, kaum munafikin yang dulu mencegal dakwahnya beliau. Hal ini bentuk daripada kelembutan hati yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelembutan hati inilah yang sebenarnya kita harus teladani daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai saat ini. Lagi-lagi, kita akan terus takrir, kita akan terus mengulang-ulang, dan kita akan terus sama-sama pelajari bahwa sosok Nabi Muhammad SAW adalah guru abadi bagi manusia dalam hal apapun. Lalu sifat yang keempat selanjutnya adalah as-sidq. As-sidqu tadi sudah ya. Eh, tapi akan kita ceritakan sedikit bagaimana sidq itu juga menjadi etika yang harus selalu kita tanamkan dalam segala lini kehidupan, baik dalam sosial ataupun dalam hal lainnya. Sidik itu kalau kita artikan secara harfiah memang jujur atau atau mengatakan kebenaran. Kalimat mengatakan kebenaran itu juga memiliki tiga sifat atau tiga ahwal. Pertama adalah jujur dalam perkataan atau sidqun fil aqwal. Yang kedua adalah sidqun fil af'al, adalah jujur dalam perbuatan. Jadi manifestasi perkataan jujurnya itu dalam perbuatan, diaplikasikan dalam bentuk perbuatan. Yang ketiga adalah sidqun fil ahwal. Ketika sudah combine antara kejujuran perbuatan dan kejujuran lisan, maka timbullah kejujuran hati. Dan Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hal itu. Sidqun fil aqwal, beliau tidak pernah berdusta. Sidqun fil af'al, beliau selalu melakukan apapun yang beliau katakan. Sidqun fil ahwal, beliau melakukan apa yang beliau sampaikan, beliau lakukan apa yang beliau sampaikan, dan beliau juga melakukan kejujuran hati terhadap Robnya, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kejujuran ini kalau kita tarik dari eh, kita tarik garisnya ke perbuatan yang lain, kita coba ke cara hidup kita yang lain, kejujuran ini berguna di banyak lini. Makanya kita sebut bahwa Nabi Muhammad SAW itu betul-betul sosok guru bagi kita, guru abadi di setiap lini kehidupan, karena setiap yang beliau contohkan itu sangat berguna bagi kita. Tentunya contoh misalkan dalam hal yang sifatnya duniawi adalah sidqun fil buyu'. Nabi SAW dalam prinsipnya berdagang, insya Allah akan hadaratukum mungkin pelajari di tempat yang lain tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW itu berdagang, kejujurannya seperti apa, prinsip hidup dalam berdagang seperti apa. Itu mencerminkan bahwa asidku atau kejujuran itu
akan selalu menjadi hal yang selalu relate bagi kehidupan umat manusia sampai kapanpun. Lalu kita masuk ke dalam sifat selanjutnya yang menjadi gambaran bahwa Nabi Muhammad SAW itu menjadi sosok pemimpin yang adil. Yang adil. Kalimat adil ini sepertinya betul-betul harus kita tanamkan. Kelak kita akan menjadi sama-sama menjadi seorang pemimpin, baik pemimpin dalam skala kecil ataupun pemimpin skala besar. Karena Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk bersikap adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, atau wa aqsitu innallaha yuhibbu al muqsitin. Kata dalam sabdanya Nabi Muhammad SAW bersabda, innal muqsitina indallahi ala manabir min nurin. Mereka orang-orang yang adil itu senantiasa akan selalu dalam mimbar cahaya. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wullu. Mereka lah yang selalu adil dalam memberikan balasan hukuman terhadap keluarganya dan juga tidak menyimpang. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Ahlul jannati salah satun. Mereka yang akan masuk surga atau mereka yang menjadi ahli surga itu tiga. Satu, Zu sultanin muqsitun muwaffaq. Pertama, orang-orang yang memiliki jabatan yang adil. Orang-orang yang memiliki jabatan yang adil. Sosoknya Nabi udah nggak asing lagi buat kita itu dalam mencontohkan keadilan dalam memimpin. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan apa yang beliau punya kepada orang miskin atau beliau selalu mewakafkan apa yang beliau miliki untuk berada di jalan Allah. Beliau selalu perhatian kepada umat manusia. Beliau selalu menyayangi anak yatim, selalu menyayangi fakir miskin, bahkan memiliki kasih sayang yang besar kepada orang yang memusuhinya. Menjadi contoh orang yang memiliki sifat adil sebagai pemimpin. Maka orang yang punya sifat adil, memiliki keadilan dalam memberikan pengadilan atau hukuman, konteksnya mereka yang memiliki jabatan, maka itu menjadi ahli surga loh. Di sini disebutkan oleh Sayyidina Muhammad SAW, wa rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dzi qurba wa muslim. Yang kedua, kata Nabi SAW, mereka yang akan masuk surga atau yang menjadi ahli surga yang kedua ialah seseorang yang penyayang, yang lembut hatinya, likulli dzi qurba wa muslim, bagi seluruh sanak kerabat dan keluarganya dan setiap muslim. Dan yang ketiga, wa'afifun muta'affifun, dan orang yang lemah lembut atau penyayang, afaf, afif, penyayang. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan kaidah kita untuk bersifat adil itu seperti apa? Di dalam kitab Ufukul Azamatil Muhammadiyah, karya daripada Maulana Syekh Abdus Salam Syidza, ulama Sufi Mesir, asal Alexandria, Allahumma yarham. Di sini dituliskan bahwa Nabi Muhammad punya kaidah adil. Pertama, wa minal qawaid allati arsaha Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaidah adil itu yang pertama adalah annal asla fil insanil bara'atu hatta tasbuta idanatuhu li'anna kulla mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia itu dilahirkan dengan fitrah,
dan terbebas daripada hal keji apapun, dan terbebas daripada ikatan apapun. Yang kedua, Allah yasma'a al-qadi li ahadil khosmaini dunal akhor. Ketika kita menjadi seorang qadi atau hakim, maka kita tidak boleh cenderung membela salah satu apa sebutnya? Salah satu orang. Yang misalkan ada dua orang yang melapor bahwa misalkan yang A dan B meminta dihukumi secara adil kepada kita. Maka hendaknya kita tidak boleh mendengarkan salah satu saja. Allah yasma'al qadil ahadil khosmaidi dunal akhor. Yang ketiga, kaidah daripada adil yang ketiga itu adalah an yusawiya bainahuma fil majlis. Hendaknya menyetarakan keduanya dalam hal apapun. Ini berlaku dalam persidangan duniawi ya, duniawi. Karena kita sifatnya persidangan dulu duniawi. Eh, hendaknya kita tidak memandang status, tidak memandang harta, tidak memandang apapun dalam menghakimi sesuatu. Kita harus menyetarakan keduanya. Yang keempat, Allah yahkumal qadhi bi ilmihi syakhsiyyi. Jangan ada unsur subjektif ketika kita ingin mengadili. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita belajar sedikit bahwa kaidah terkecil dalam hal adil saja itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam contohkan betapa sosok beliau ini menjadi guru yang abadi dan sosok yang akan terus bisa menjadi sosok yang harus kita teladani seumur hidup. Lalu kita tutup yang terakhir dengan sifat yang sinkron dengan keadilan itu ialah keberanian. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi sosok pemimpin pertama sudah Siddiq. Kita runtutkan dulu yang tidak disebutkan tadi ialah sifat-sifat yang wajib diketahui oleh kita dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kan sidq, amanah, tabligh, fatonah. Kayak misalkan tadi juga kita sudah belajar bahwa bahwa sifat-sifat yang harus kita teladani daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga sidqun fil ahwalnya, kita jujur dalam perkataan dan perbuatannya. Terus juga yang terakhir, yang sebelum terakhir ini kita bahas tentang keberaniannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan kebaikan dan dalam berdakwah, dan beliau juga mengadili dengan seadil-adilnya. Kita juga belajar yang terakhir daripada sifatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah berani atau syaja'ah. Wa hadza ma tahalla bihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam alladzi jama'allahu lahu makarimal akhlaq. Dari sifat ini itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tercermin seluruh sifat-sifat baik yang dimilikinya. Dari sifat apa? Dari sifat syaja'ah. Wadzalika li'annahu, kenapa disebut sifat syaja'ah itu menggambarkan seluruh sifat baik Rasulullah yang lain? Bi'annahu sallallahu alaihi wasallam fil ma'iyyatid da'imati lillah. Faqad takaffalallahu subhanahu wa ta'ala bi ismatihi wa kifayatihi wa wilayatihi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu dalam pengawasannya Allah, selalu dalam lindungannya Allah, selalu dalam wilayahnya Allah. Fa'an Anasin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyiduna Anas radhiyallahu anhu berkata, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu
ahsanan nasi, orang yang paling sempurna, manusia yang paling baik. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling baik, yang paling jud. Jud itu baik maknanya. Makanya kalau kita pernah dengar teman namanya Jawad, itu artinya baik atau derma juga bisa. Wa kana sallallahu alaihi wasallam asja'an nas. Beliau itu orang yang paling berani. Ada salah satu kisah di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di perang itu berdiri, itu enggak ada para sahabat, tidak ada yang berdiri paling dekat dengan musuh kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad kana sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu fi ghazwati Hunainin, dalam perang Hunain, yarkabu dabbatahul bayda'a, beliau menunggangi kendaraan perangnya yang berwarna putih itu, wa yataqaddamu fis sufuf. Beliau maju ke saf-saf dan sampai ke paling depan, wa yunadi qailan, dan sampai di depan beliau bersabda, anan nabiyyul kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Saya adalah seorang nabi yang tidak pernah berbohong. Wa ana ibnu Abdul Muttalib, dan saya keturunan daripada Abdul Muttalib. Wa min syaja'atihi, dan di antara cerita daripada beliau itu berani, sebagaimana perkataan dari Sayyiduna Anas tadi, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling asja, paling berani, ialah beliau berhadapan dengan musuh paling dekat, dan tidak ada yang lebih dekat dengan musuh kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang kita bisa teladani daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan selalu beliau menjadi sosok yang memberikan pelajaran, menjadi guru abadi untuk kita umat manusia, sosoknya yang teladan, cerminan perbuatannya yang selalu membuat kita merasa bahwa Nabi itu betul-betul Allah ciptakan sempurna fisik dan sifatnya. Insya Allah kita akan menjadi kita akan berdoa sama-sama, insya Allah akan menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bisa yang bisa menjadikan beliau sebagai panutan utama, yang juga bisa menjadikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sosok yang paling berarti di hidup kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Orang yang paling baik adalah orang yang mencintaiku lebih dari keluarganya. Allahumma ja'alni wa iyyakum mimman mimma qala alaihi assalatu wassalam. Sebelum kita tutup, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sesempurnanya itu, dengan sosok yang diberikan kesempurnaan sifat dan fisiknya, Nabi juga Allah sempurnakan dengan sabar dan malunya. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah Allah jamin surganya, sudah Allah jamin akhlaknya. Artinya apa yang beliau lakukan itu semata-mata memang Allah sudah takdirkan seperti itu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bagaimana bagaimana yang beliau lakukan itu betul-betul bentuknya daripada wahyu. Nah, kita belajar daripada beliau yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga masih memiliki rasa malu. Malu terhadap Robnya, malu terhadap umatnya, malu terhadap Robnya. Beliau masih selalu menunaikan sunnah-sunnah yang di luar daripada kewajiban ibadah yang kita lakukan.
beliau masih berdoa, walaupun beliau sudah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lutut beliau lebih lama menempel di tanah ketimbang orang-orang selain beliau, termasuk kita, walaupun beliau sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala surganya, maka patutlah beliau menjadi sosok yang paling utama untuk kita jadikan panutan dan kita jadikan guru. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Al-haya'u minal iman wa ahya ummati Utsman. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, malu itu sebagian daripada iman. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 71 cabang. Fa'a'laha, kalimat iman yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, wa adnaha, dan runtutan iman yang paling rendah imatatul adza al nitariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Yang paling rendah ialah rasa malu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan sedikitnya kita mempelajari daripada sifat-sifat yang dimiliki oleh Sayyidina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa menjadikan beliau tuntunan dan kita bisa menjadikan beliau selalu guru, juga kita bisa menjadikan beliau selalu panutan sampai nanti kita eh, sampai akhir hayat, sampai kapanpun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan selalu menjadi guru, akan selalu menjadi tokoh sejarah buat kita umat manusia. Maka tidak berlebihan kalau orang-orang Barat pun menyebutkan tokoh yang paling berpengaruh bagi umat manusia yang pertama adalah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa hadza ma astati' an uballigha ilaikum ajma'in. Aku minni billahi taufiq wal hidayah. Allahumma hdini wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron Ustadz. Penyampaian materi yang sangat luar biasa, sungguh penuh hikmah dan membuka pandangan kita tentang bagaimana sejarah Rasulullah tetap hidup dalam keseharian kita. Baiklah teman-teman, untuk berikutnya yaitu memasuki sesi tanya jawab kepada teman-teman Arham Circle yang ingin menjawab boleh langsung raise hand dan dibuka aja mic-nya atau boleh juga langsung ditulis di kolom komentar. Dipersilakan bagi yang ingin bertanya. Baik, kalau dirasa cukup mungkin ya Ustadz, insya Allah sepertinya materi yang disampaikan sudah sangat mudah dipahami dan juga semoga bisa langsung kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Saya izin menyampaikan kesimpulan malam hari ini. Mohon kalau ada yang Amin. salah bisa dikoreksi Ustaz. Alhamdulillah, untuk kesimpulannya kita belajar bahwa Rasulullah bukan hanya sosok sejarah, tapi juga guru abadi yang teladannya terus hidup dan relevan sampai hari ini. Beliau bukan hanya mengajarkan lewat kata, tapi melalui sikap dan akhlaknya yang sangat luar biasa. Adapun 6 sifat utama beliau tadi, yang pertama itu kejujuran, yang kedua memiliki sifat kasih sayang yang general secara umum, sekalipun itu kepada musuhnya sendiri. Yang ketiga itu memiliki kelembutan hati. Yang keempat yaitu as-siddiq, itu kejujuran perbuatan, lisan dan juga hati. Yang kelima yaitu sifat adil. Dan yang keenam yaitu syaja'ah atau keberanian.
di zaman yang penuh tantangan ini, meneladani sifat Rasulullah justru menjadi jalan kita untuk tetap terus lurus, jujur, dan lembut dalam menghadapi kehidupan yang keras ini. Semoga setelah kajian ini kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik, yang bisa meneladani apa yang ada pada Rasulullah, guru abadi kita, hingga yaumil akhir nanti. Baik, mungkin cukup sekian penyampaian kesimpulan dari saya. Untuk sesi berikutnya yaitu pembacaan doa. Dipersilakan kepada Ustadz Rizal untuk memimpin doa penutup kajian pada malam hari ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita tutup kajian pada malam hari ini, sama-sama berdoa. Allah, semoga apa yang kita pelajari itu memberikan manfaat sedikit dan banyaknya. Dan juga kita sama-sama, sebelum kita tutup, ada kalimat eh, yang tadi belum Fakir jelaskan lebih lebih lengkap, bahwa makna daripada guru abadi itu artinya bukan berarti abadan, maknahu kekal, bukan berarti kalimat abadi daripada Nabi Muhammad SAW itu sebagai guru itu kekal, akan tetapi beliau betul-betul akan menjadi guru sampai kita nanti, eh, sampai kelak hari kiamat. Oke, kita sama-sama tutup insya Allah dengan berdoa sebelum kita akhiri sesi kajian pada malam hari ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakiran, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tahmil bihal uqad wa tufarriju bihal kurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umura wa si'ab wa turdika wa turdih tarda biha anna ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala ar-rushd was'aluka syukran ni'matik wa husna ibadatik was'aluka qalban salima wa lisanan dzakirah was'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzubika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa inna min mujibatin nadamah fil hali wal mali innaka antas sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Biqaulika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Asrarul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa iyyakum nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih atas waktunya. Alham circle sekalian, terima kasih untuk Kak Mia, terima kasih juga untuk Ustadz Resi, terima kasih juga untuk Pak Hasri dan jajaran keluarga Arham. Semoga kita selalu dalam kebaikan, selalu dalam istiqomah, selalu diberikan kesehatan, afiah, dan juga 3 nikmat yang tadi kita sebutkan. Wal afu minni wa jazakumullah anni khairan. Syukran Ustadz atas waktu dan juga ilmu yang telah diberikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, baik di dunia maupun kelak di yaumil akhir. Baiklah teman-teman, marilah sama-sama kita tutup kajian pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Amin. Subhanakallahumma Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullahaladzim. astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum itu mohon maaf, mungkin bagi teman-teman yang tidak berhalangan boleh on kamera, kita masuk ke sesi dokumentasi terlebih dahulu. Silakan bagi yang tidak berhalangan. Insya Allah ada Pak Wahyudi. Pak Wahyudi. Yang lain? Oke, baik. Saya hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Ustadz atas waktunya dan juga kepada teman-teman Arham Circle yang telah meluangkan waktunya untuk sama-sama menuntut ilmu di sini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz. Barakallah. Jazakumullah khair. Jazakumullah Ustaz Rezi. Ustaz. Kami ya. Izin live ya. Ustaz. Ustaz. Izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.